Shalom, selamat pagi buat kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini, puji Tuhan, kita masih dikasih anugerah nafas kehidupan yang kita percaya ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang Tuhan mau pakai kita sebagai instrumennya untuk menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Sebelum kita mulai ibadah pagi kita, pagi hari ini, kita mau tundukkan hati kita mau satukan hati kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah nafas kehidupan yang kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, pegar perlindungan-Mu menjaga melihara kami. Kami percaya kemarin kami dijaga, hari ini pun kami dijaga. Karena kami memiliki Allah yang sama, yang dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Tuhan, kami mau merenungkan kembali Tuhan akan apa yang Kau ingin kami lakukan pada hari ini melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Sebelumnya ya Tuhan, terlebih dahulu kami mohon ampuni segala kesalahan dan dosa kami Tuhan. Layakan kami, sucikan hati dan hidup kami. Karena kami tahu ketika hati kami kau murnikan kembali pada pagi hari ini. Kami boleh dilayakan Tuhan untuk menaikkan pujian penyembahan. Biarlah ya Tuhan kau berkati setiap jaringan internet, segala device yang kami pakai. Biarlah itu semua boleh membawa kami menikmati akan hadirat. Berkati Tuhan akan hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanannya. Biarlah ya Tuhan, setiap kami boleh dipakai untuk kemuliaan namamu. Berkati akan PBS ini juga Tuhan boleh menjadi sarana untuk memberikan kekuatan bagi yang mendengar, memberikan penghiburan bagi yang sedang berduka, bahkan juga membawa seseorang ketika mereka lagi bingung harus melakukan apa Tuhan. Biarlah firman-Mu yang meneguhkan iman dan hati setiap kami Tuhan. Bahwa kami rindu untuk selalu berada dalam track-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga akan Ibu Ira yang akan membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Begitu juga dengan Ibu Fani yang akan menyampaikan isi hatimu dan juga nanti ketika puncak acara, ketika kami akan diskusi untuk bisa menggali lebih lagi Tuhan rahasia daripada kebenaran firman untuk kami semakin lebih diperkaya Tuhan akan pengenalan, akan kehendak-Mu, akan apa yang terkandung dari makna firman yang akan kami dengar ini. Sehingga kami bukan hanya menerima Tuhan, tapi dengan pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami siap Tuhan mendedikasikan waktu kami, hati kami, hidup kami, berapa menit ke depan hanya untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu dan menikmati akan kebaikan kemurahan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Baik, kita akan mendengarkan sebuah pujian yang kita naikkan bersama-sama sekali. Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh selamanya ku cinta Kau, ku cinta Kau. Ku cinta Kau. Tak selalu pahami apa yang akan terjadi di hati sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ku cinta Kau selama-lamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin, amin. Baik, kita akan masuk pada sharing firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Elizabeth Fani. Kami persilakan. Baik, Shalom. Selamat pagi semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mengucap syukur, satu hari lagi Tuhan kasih kesempatan kita buat sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini, selamat datang. Terima kasih Tuhan Yesus, selamat datang di PBS Ministry, yang mana kami hari ini dalam program Morning Devotion, yang bisa diikuti melalui Instagram dan YouTube PBS Ministry. Sebelum kami men-sharingkan firman Tuhan, kami mau berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus yang manis.
Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini. Satu hari lagi Tuhan beri kesempatan buat kami untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Yang mana pagi hari ini kami mau masuk dalam program Morning Devotion. Terlebih dahulu Tuhan pilih hati setiap kami. Bila didapati sifat kata hati, bahkan gerak kata kami yang tidak berkenan, yang menyakiti hati, yang menggunakan jiwa Roh Kudus, lahirkan terlebih dahulu kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga Tuhan. Agar apa yang kami sampaikan, semuanya itu menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah setiap telinga yang mendengarnya diberikan telinga seorang murid, hati seorang hamba yang mau taat dan setia oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan jadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Sebelumnya Bapak, kami serahkan juga jaringan internet, wifi, device, atau apapun, keluarga demi keluarga ini Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Apapun yang berusaha mengganggu, membuat kamu tidak fokus atau apapun namanya Tuhan, kami mau patahkan, gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah beberapa waktu ke depan ini, hati, pikiran, jiwa, raga kami semua dedikasikan bagi kemuliaan namamu, karena seluruh hidup kami bukan miliknya kami lagi, tapi Kristus Yesus dalam kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, segala pujian, kuasa, hormat, kemurahan, kemuliaan, hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, dan oleh kuasa darah Yesus kami dilayakkan, ditahirkan, dituduskan dari setiap apapun sikap kata hati gerak perasaan kami yang tidak berkenan. Dan kami naikkan doa ini hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Baik, selamat pagi, selamat datang kembali di PBS Ministry. Kita ada dalam program, kami ada setiap hari Senin sampai hari Sabtu, yang mana setiap Senin, Rabu, dan Sabtu kami dalam program Pray and Bible Study. Di Selasa, Kamis, dan Jumat kami ada di Morning Devotion. Terima kasih. Kita akan mulai hari perenungan firman Tuhan hari ini yang akan kita mulai di Amsal 4. Kuncinya kita kunci di ayat 23, tetapi tidak membuat kita harus membatasi seperti itu. Tapi yang perlu menjadi tema pagi hari ini atau perenungan pada pagi hari ini adalah Amsal 4 ayat 23 yang terambil dari Perjanjian Lama. Tapi saya akan membacakannya dari ayat 18 supaya nanti apa sih kolerasinya dan ayat apa lagi yang mengkonfirmasi ini dan membuat ini relate yang harus kita menjadi watch out buat kita. Baik, saya bacakan dari Amsal 4 ayat 18 sampai 23, demikianlah firman Tuhan. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ayat 20, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ayat 21, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Ya, poin pertama. Janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Ayat 22, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, penting ya, koma, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau bahasa Inggrisnya ini sebenarnya jauh lebih ini dia ya, lebih simple tapi deepen. Keep day. Jadi bukan the THA tapi THY gitu. Heart with all diligence. Jadi lebih terang ya, diligence dengan segala kemurnian, dengan softnya gitu. Diligent dengan tertib. Jadi diligent itu sebenarnya artinya luas banget loh. Dia soft, dia murni, dia smooth, murni, tulus, ikhlas. Karena kalau hati yang ikhlas itu nggak bisa dibilang bisa dikatakan pure heart, tapi lebih ini lagi, lebih deepen lagi kalau kita menggunakan kata-kata diligence, ya. Terus dia bilang for out of our D biasa di issues. Jadi dari seluruh apapun dalam hidup kita, karena issues-nya itu tambahnya IS, jadi jamak ya.
of life, dari seluruh kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam musim hidup kita, apapun yang terjadi, yang kita hadapi, yang kita lihat, yang kita apa namanya kita kerjakan atau apapun itu berbentuknya, biasanya semua respon pertama itu kan dalam kita kan masuk itu kan dalam mata kita nih, kita lihat, terus kita baru pikirin kan, dari pikirin tuh pasti semua itu kontainernya ada di hati gitu. Jadi kalau saya bisa ngebayangin hati itu kayak apa ya, of the big container gitu. Jadi kontainer yang besar banget gitu loh hati itu. Karena akan diolah di situ. Nah, yang parahnya kalau mengelolanya salah, tidak secara spiritual intelligence, tidak secara apa ya kecerdasan rohani, itu akan menjadi kalau kita pinjam bahasanya Rasul Paulus itu jadi skubalon gitu. Jadi apa ya? Jadi kotoran, jadi sampah gitu. Dan yang paling fatalnya aja itu akan menjadi tindakan kata-kata, kita mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, terus mulai itu kalau waktu udah disimpan di otak, diolah di hati, itu kan kontainer tuh, mulai dia mengolah itu, kalau jadi satu jadi kalau orang itu bisa membalasnya dengan perbuatan yang tidak seharusnya itu dari kata-kata, yang paling parah dengan perbuatan. Dan lebih parah lagi kalau nggak cepat-cepat diberesin, itu akan menjadi habit kebiasaan gitu. Jadi buat dia nggak masalah berucap itu, buat dia biasa kok, aku nggak maksud apa-apa, tapi dia lupa ada orang yang termaksud gitu loh. Nah itulah pentingnya kita menjaga hati, karena itu semua dari pertama tuh dari pandangan masuk ke dalam pikiran, diolah, baru ditimpahkan ke hati, disimpan tuh satu dua tiga tuh jadi kontainernya ya, big container tuh hati kita. Nah di situ tuh diolah. Kalau kita tidak mengolah secara spiritual intelligence, dengan segala kewaspadaan, dengan segala kalau kita bilang penguasaan diri ya, pengendalian diri, nah itu akan menjadi suatu perbuatan, tindakan yang akan diteruskan lagi menjadi kebiasaan, jadi habit. Nah, jadi kalau kita belajar di sini, saya sih dapatnya ini sebenarnya simpel aja karena ini memang hari-hari yang kita hadapi gitu. Zaman sekarang ini nggak mesti langsung lalu tindakan. Saya udah pernah juga ya, karena sebenarnya ayat ini udah pernah saya bawa dulu, tapi saya udah agak agak lama gitu ya. Eh, apa namanya temanya bukan tentang ini, tetapi ini adalah bagian yang relate gitu, bagaimana orang harus menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Karena kalau dia tidak perlu dijaga, saya nggak tahu lagi, saya lah khususnya gitu, saya nggak tahu lagi harus berpikir apa dan bertindak apa, pasti fatal gitu. Karena apa? Kita tahu dunia ini menawarkan hal-hal yang sangat bertentangan dengan kehendak Kristus, satu poin. Kedua, dunia ini membuat kita silau oleh tawaran-tawaran yang sangat bertentangan dengan kehendak Kristus. Jadi kalau kita nggak jaga hati kita mulai tergoda. Pertama kita lihat, kita masukkan ke pikiran, kita simpan di dalam tadi saya bilang big container itu, akan menjadi tindakan yang sangat fatal. Yang lebih fatalnya lagi, kalau tidak menjadi kehidupan. Kehidupan ini ada dua, kehidupan spiritual sama kehidupan secara fisik. Karena kalau kehidupan itu ada kehidupan spiritual, ada kehidupan fisik, berarti juga ada kebalikannya. Jadi ada juga kematian fisik sama kematian spiritual. Karena kalau kita belajar tentang kehidupan, jadi kalau kita bicara secara rohani, kehidupan kita yang saat ini kan kehidupan secara fisik di dunia. Tetapi spiritual kita inilah yang harus kita jaga secara waspada, karena inilah bekal kita, atau bisa dikatakan kita sesuatu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Karena kita nggak ada yang mau kan lama-lama di bumi ini. Kan di bumi ini nggak menjanjikan apapun. Walaupun kita memang masih nginjak bumi. Saya ingat banget itu. Memang itu saya masih, kita udah nginjak bumi, masih makan. Saya juga masih makan kue tiaw, masih makan macam-macam gitu. Anak saya juga kemarin ada nawarin sandwich apa yang saya juga belum pernah lihat. Ya katanya dia, udah coba aja mas sandwich ini, nggak tahu lah dari negara Eropa mana gitu kan. Saya masih makan. Jadi nggak juga kalau saya udah sampaikan firman ini tuh saya jadi nggak makan yang manusia makan. Saya makan yang manusia makan menurut porsi yang secukupnya gitu. Karena saya juga sekarang sedang belajar apapun secukupnya gitu. Apapun harus secukupnya. Nggak mau saya sampai lebih, apapun itu bentuknya gitu. Sedang belajar on progress. Nah, jadi disitulah saya belajar gitu loh, bahwa segala sesuatu itu memang kita sendiri yang mengendalikannya gitu. Karena apa? Kita tahu kalau tubuh kita ini karena tubuh kita adalah bait Allah. Nanti ada relate-nya loh. Jadi kenapa kita harus menjaga tubuh kita? Karena kalau tubuh kita sehat, otomatis akan membawa kita kepada kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang lebih positif. Tetapi yang paling perlu kita jaga bukan cuma tubuh kita secara fisik, tapi adalah
manusia roh kita, manusia rohani kita, spiritual kita yang harus kita jaga. Jadi kalau di sini kita bicara dengan segala kewaspadaan itu, di sini berbicara bukan tentang menjaga tubuh kita secara fisik. Jadi kalau di ayat 23 ini kita bisa baca tadi dari relate ayat yang sebelumnya, yang kita sudah baca di ayat 21 tadi, janganlah semua itu menjauh dari matamu. Tadi saya sudah bilang, segala sesuatu datangnya dari awal, dari pandangan, masuk ke dalam pikiran, kesimpan di dalam hati. Nah, itu pengelolaannya. Jadi sampah atau jadi berkat. Jadi sampah atau jadi tindakan yang gak bagus gitu kan. Karena di sini dikatakan, jagalah semua itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu gitu. Jadi apa yang kita simpan itu akan terpancar dalam kehidupan kita. Makanya ditegaskan di ayat 23, di sini dikatakan waspada gitu. Karena kalau kalau bahasa Indonesia itu kan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tapi kalau di bahasa Inggris tuh kayaknya saya lebih ini ya, lebih kalau bahasa anak sekarang apa? Lebih nendang gitu. Keep. Jadi keep. Jadi bukan cuma dijaga tapi disimpan loh. Keep it gitu. Jadi bukan cuma dijaga, jadi bukan cuma watch out gitu. Jaga gitu. Take care gitu. Enggak. Jadi hati kita nggak cuma bisa kita take care atau bahasa ringan sekarang apa ya, take care atau apa ya, watch out gitu, enggak, tapi di sini keep it gitu. Jadi kita harus menyimpannya gitu, harus menyimpannya gitu. Jadi segala sesuatu yang kita simpan di hati kita itu harus yang benar-benar yang berkenan kepada Tuhan. Karena kita tahu segala buah-buah roh itu nggak ada yang bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Karena kita tahu kita memang hidupnya masih di dunia, kita masih ngelihat kiri dan kanan, masih lihat tetangga kita, anak kita, orang tua kita, dan semuanya. Tetapi kalau kita melihat dengan cara pandang kita, kita nggak mungkin nggak kecewa. Even sama anak kita, sama orang tua kita, sama tante om kita, siapalah a a i i u u teteh gitu. Pasti ada aja yang nggak sempurna. Yang inilah, yang itulah, yang apalah pasti. Tetapi kalau kita bisa pelan-pelan belajar mengelola, menyimpannya, oh iya. Karena seringkali saya belajar begini. Saya ingin banget orang itu berubah. Ternyata sampai nanti Tuhan datang kali yang kedua, kalau saya dengan cara pandang saya yang dengan simpan hati yang nggak bersih, simpan hati yang kotor, yang suku balon itu, pasti nggak bisa berubah. Karena apa? Ternyata yang harus berubah cara kita berpikir. Hati kita mengelola apa tentang perasaan kita tentang orang itu gitu. Karena apa? Kalau kita yang merubah sikap hati kita pasti ingat orang itu berubah. Apapun mungkin secara orang-orang lihat di luar sana, secara fisik atau secara apalah gitu, dia nggak kelihatan terlalu berubah bagaimana. Tapi karena kita mengelola dari pikiran ke hati kita untuk menyimpan segala sesuatu yang seperti yang Tuhan mau, tadi saya bilang secara murni, jadi bukan pure loh, bukan cuma pure. Kayak kita tahu kan air mineral kita, oh dari air gunung yang pure gitu, murni. Enggak. Kalau firman Tuhan nggak bisa dikatakan dengan pure. Ini pernah dibahas sama Ibu Dr. Weni dulu, diligence. Jadi murni, soft, apa ya, dia jadi gini, kalau di Indonesia gini ya, dia bersih, dia murni, dia soft, dia itu apa ya, kayak bisa membersihkan, terus apa ya, kayak bisa menata gitu. Jadi diligence itu artinya luas banget kalau kita baca itu ya. Pokoknya dia more than pure, more than clean, more than dari itu. Dia lebih deepen artinya, lebih lebih apa ya, lebih dalam, lebih murni, lebih tasty, dia lebih bisa diresapi gitu ya, dia lebih smooth gitu. Jadi luar biasa. Jadi makanya kalau kita belajar firman Tuhan itu, kita belajarkannya di PBS ini nggak bisa kita kata-kata itu kita cuman bahasa orang zaman apa dikunyah, ditelan aja, nggak bisa, harus dikunyah, diresapi, dibawa dalam doa. Kita minta pertolongan Roh Kudus, karena hanya pertolongan Roh Kudus kita bisa mencerna apa isi hati Tuhan. Karena kita tahu our Holy Bible ini adalah isi hatinya Tuhan. This is a God's word gitu ya. Kita nggak bisa baca dengan cara kita berpikir, cara kita memandang, nggak bisa. Kita tetap perlu tuntunan Roh Kudus. Karena apa? Karena itu saya biasanya menyiapkan ini udah beberapa hari, tetapi saya tentukan itu biasanya final itu sehari sebelumnya gitu. Karena saya masih doain lagi, saya baca lagi, bisa berjam-jam gitu. Apa ya ini persamaan katanya apa, ayat yang relate nanti apa, bagaimana saya untuk apa ya? Kadang seperti ini, apa yang kita sampaikan ini baik, tapi yang harus kita lebih perhatikan lagi adalah cara kita menyampaikan. Karena itu sudah terjadi dalam hidup saya beberapa kali, dan itu bukan berapa kali, mungkin sering banget saya tersandung di hal itu. Yang saya mau sampaikan itu kepada pihak A itu bagus, tapi mungkin cara saya menyampaikannya nggak bagus, jadi berantakan hasilnya. Itu sekali, enggak sekali, mungkin nggak tahu ada kali 100 kali atau 1000 kali, ya saya nggak ngitung, saking banyaknya gitu. Jadi yang saya maksud itu baik, yang saya tujukan itu baik.
itu baik, benar gitu loh. Tetapi cara saya menyampaikan harus lebih hati-hati. Dan itu ternyata harus saya olah dulu di hati saya. So, saya harus waspada dulu gitu. Saya harus keep it gitu. Apa ya yang saya mau sampaikan ini supaya waktu saya sampaikan itu diterimanya dengan baik dan benar oleh pertolongan Roh Kudus. Jadi dicerna orang mendengarkan itu menjadi berkat gitu. Itulah yang dinamakan hikmat. Dan hikmat itu hanya ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena hikmat manusia yang dikatakan dalam tanda petik hikmat manusia itu adalah kebodohan. Karena dia merasa dia pintar. Dan orang yang paling malang di dunia ini, kalau versi saya, orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang merasa dia pintar. Saya pintar lebih dari orang, saya lebih rohani dari orang. Itu orang yang paling malang di dunia. Karena orang seperti ini biasanya susah banget dikasih tahu. Udah jelas dia tahu itu nggak bisa gitu, tapi tetap gitu. Kok ibu bisa ngomong gitu? Dasarnya apa? Pengalaman. Iya, saya sendiri gitu. Kalau kita merasa saya paling pinter, paling ini, paling itu, saya adalah orang paling malang di dunia. Kenapa? Saya ternyata orang yang paling susah dikasih tahu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena saya nggak menyimpan di hati saya dengan segala kewaspadaan. Karena yang saya kipit itu bukan yang dari Tuhan gitu. Jadi saya merasa aku paling rohani, aku paling pinter, paling pandai, paling cepat, paling ina, paling ini dan paling itu. Itu adalah orang paling malang di dunia setelah saya olah-olah berhari-hari. Oh iya ya, kasihan banget gitu. Karena kalau di mata Tuhan, orang bodoh itulah yang paling paling ini di hadapan Tuhan. Kenapa? Biasanya orang bodoh itu lebih gampang untuk menerima segala sesuatu. Dia lebih, oh iya ya, berarti aku salah ya, aku harus belajar. Dia akan belajar lagi, dia akan tanya Tuhan lagi, akan dia doa. Dia akan berpuasa lagi, dia baca lagi, dia baca. Kenapa? Dia merasa dia kurang tahu gitu. Kurang tahu, kurang ngerti, kurang bisa, kurang gimana, dan kurang-kurang. Dengan cara yang dia kurang-kurang, dia jadi hidup itu terlalu tergantung sama Tuhan. Karena dia tahu dia nggak bisa gitu. Dia tahu dia nggak bisa, dia nggak mungkin, dia nggak bakalan bisa melakukan itu. Jadi dia hidup itu benar-benar tergantung banget sama Tuhan. Tuhan, aku ini nggak ngerti, aku nggak tahu gimana ya Tuhan. Aku doa lagi ya Tuhan, tanya lagi ini apa ya, ini kenapa ya, kok bisa begini ya. Jadi dia berhubungan sama Tuhan, dia terus berkomunikasi. Kenapa dia merasa kurang-kurang? Jadi dia menjadi apa? Orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Karena dia merasa selalu kurang dan kurang akan kebenaran firman Tuhan. Karena dia merasa aku ini belum benar loh Tuhan. Jadi aku gimana caranya buat benar? Karena itulah pentingnya kita menjaga hati kita. Gitu. Karena apa? Hati kita itu cuma urusan kita pribadi sama Tuhan. Tidak ada orang, even itu ibu kita yang katanya melahirkan kita sampai termehek-mehek, sampai yang katanya udah nangis darah, nggak bisa dia tahu isi hati kita. Yang tahu cuma kita sama Tuhan. Itulah kenapa penting banget kita menjaga hati kita. Itulah saya dapat intinya. Dan luar biasanya Alkitab itu mengatakan bukan watch out, bukan apa ya, watch out atau take care your heart, enggak loh. Dia biasanya keep it, keep. Penting banget ya. You harus simpan, you harus jaga, you harus benar-benar gitu dengan hati. Karena apa? Semua akan jadi tindakan loh. Kata-kata kita, tindakan kita di medsos. Kan zaman sekarang nggak mesti kita bertemu face to face gitu. Saya untuk menyakiti si B, saya kadang-kadang nggak perlu ketemu sama si B. Saya cukup cari Instagram dia, cari Facebook dia kalau dia ada, kalau dia punya. Kalau saya nggak punya kan. Atau WA dia, apa telepon dia, SMS dia, cukup aja kita kirimkan gambar apa, kata-kata apa. Itu udah jadi masalah besar kan. Bahkan ingat itu bisa jadi ada hukumnya sekarang di negara ini kan. Seperti itu. Itu cuma dengan jempol loh, dengan jempol. Tapi ingat jempol ini bertindak dari mana? Dari pikiran, timbul di hati dia panas, enak aja kamu ngomong gini, enak aja kamu begini sama saya. Udah saya mau tulis gitu. Saya tulis. Akhirnya tulisnya semua yang sia-sia. Ngeri banget. Kok bisa bilang begitu? Ya pengalaman. Karena apa? Karena kita baca kan. Pertama kan kita lihat nih tulisannya. Wah, maksudnya apa nih tulisan seperti ini kan? Nah, terus otak kita mengelola nih, otak si Fani ini mengelola nih. Apa ya maksud tulisan ini ya? Kenapa dia menulis seperti ini ya? Maksud tujuannya apa ya? Dia merasa lebih hebat, dia merasa lebih ini itu kan. Udah mulai hati saya, pikiran saya mengelola itu. Hari itu belum jadi tindakan. Tapi malam hari, karena saya pikirin, masuk tuh ke hati saya. Tadi saya bilang itu ke big container itu kan. Nah, saya simpan tuh di hati saya. Saya pikir, hati saya mulai apa? Panas. Hati saya mulai, apa ya kalau orang bilangnya, kepala udah keluar asap, hati itu udah bergemuruh gitu, kayak like a storm gitu, kayak ada badai di dalam hati saya. Mulai berdebar-debar, mulai nggak enak makan, nggak enak tidur, maunya marah-marah, orang yang nggak salah jadi kena sama kita, akibatnya lihat kan fatal banget kan. Kenapa nggak bisa jaga hatinya?
Akhirnya hati jadi storm, ada badai. Nah, akhirnya tindakannya apa? Dia mulai menuliskan yang sia-sia, gak puas, ada loh yang gak puas, didatengin, dan jadilah sesuatu yang sangat bertentangan dengan apa yang firman mau mengatakan. Karena kita tahu, kita udah baca, udah belajar ya di Galatia 5 itu buah-buah roh. Kebaikan, kemurahan, sabar, semua yang indah, yang manis, yang sedap didengar ya. Terakhir adalah pengendalian diri, penguasaan diri. Kalau kita nggak jaga hati kita, bisa kita menguasai diri? Nggak mungkin. Orang nggak akan pernah murah hati kalau hatinya itu pahit, hatinya penuh sampah. Nggak mungkin dia nggak jaga kipit hatinya dengan benar. Gimana dia mau melakukan buah-buah roh? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Siapa? Hatinya penuh kemarahan, penuh kebencian, penuh kepahitan. Bagaimana dia mau mengasihi? Orang dirinya aja mungkin dia nggak bisa kasihi. Bagaimana dia mau mengasihi orang lain? Boro-boro. Jadi paling perlu hati itu. Karena hati itu setelah saya pelajari lagi, dia kalau ibarat itu big container gitu loh. Disitulah semua dia simpan, dia olah, dia saringnya di situ. Yang akan menjadi tindakan-tindakan akan menjadi kebiasaan, ngeri banget kan? Seperti itu. Kita baca lagi ayatnya yang relate gitu. Kenapa? Dan ingat ya, kalau di sini kan dikatakan, ya saya ulang sekali lagi ya, di ayat 23 ini kan dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau ada kehidupan, berarti ada kematian. Kematian ada dua, kematian fisik sama kematian rohani. Kalau kematian fisik, tapi dia kematian fisik di dalam Tuhan Yesus, dia pulangnya ke alamat yang tepat. Saya selalu mengatakan ini ya, jangan wrong address, jangan terlalu kepedean, pasti pulang ke rumah Bapak di surga. Cek dulu, you udah lahir baru belum? You udah bertobat sejati belum? You udah lakukan buah-buah pertobatan belum? You udah benar-benar menyenangkan hati Tuhan, berkenan nggak? Kalau you hidupnya berkenan, you pasti pulang ke right place, yaitu di rumah Bapak di surga. Itu perlu saya masukkan ke dalam hati saya yang paling dalam, ke hati saya ini, supaya hati saya jadi waspada gitu. Di mana aku saat ini gitu kan? Itu kematian fisik. Tetapi yang paling fatal bagi orang kalau dia kematian rohani. Karena begitu dia mati rohaninya, tamat hidupnya. Kenapa? Dia pasti orangnya lost hope, pahit, penuh kemarahan, iri hati, dengki. Nanti kita lihat semua ya runtutannya ini. Karena saya masih ada waktu mungkin 5 sampai 10 sampai 15 menit ya. Kan waktu saya itu biasanya sampai 8.15 atau 8 lebih 10. Nanti kita lihat ayatnya relate. Tapi saya harus ini dulu, saya harus matang dulu untuk saya dan kita semua ya, yang mau mendengar kebenaran firman Tuhan dan oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan untuk menjaga hati kita dan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Bayangin kalau hidup kita udah gak hidup lagi, jadi tubuh kita hidup tapi kita nggak hidup. Kan ada orang bilang gitu, hidup tapi nggak seperti hidup gitu. Itu salah satu orang yang lost hope. Orang lost hope itu juga seperti itu, dia udah nggak punya pengharapan lagi. Kita udah belajar dengan pengharapan kemarin ya oleh Dr. Weni. Orang yang nggak punya pengharapan, wah gawat banget. Itu orang yang fisiknya hidup, tapi pada hakikatnya dia mati. Kalau saya bahasa itu, saya nggak suka pakai bahasa yang terlalu moy dipermoy ya. Saya berharap bahasa saya ini nggak dianggap kasar ya. Tapi orang yang badannya hidup tapi rohaninya mati, dia orang seperti zombie. Jadi cuma jalan kayak robot, dikontrol oleh hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Gak mungkin kepada Tuhan dia dikontrol. Kenapa? Rohaninya mati gitu. Jadi dia cuma simpan kepahitan, kemarahan. Tadi kita udah ini ya, saya nggak ulang lagi tuh. Tapi dia pasti orang seperti ini adalah orang yang lost hope, yang udah nggak punya pengharapan apapun. Tapi puji Tuhannya kita sebagai orang percaya, kita tahu ya kita akan kita ini kan sekarang kita masuk ya, lainnya kita masuk, saya nggak selalu nggak mau membilangnya merayakan gitu. Buat saya ya pribadi, saya kalau Jumat Agung itu nggak pernah merayakan. Kalau Paskah saya katakan saya merayakan Paskah. Tapi kalau Jumat Agung nggak, saya mengatakan saya memperingati. Kalau saya pribadi, saya nggak mau salah kata-kata itu. Kenapa? Hati saya tuh pedih gitu loh kalau mengatakan saya mau tanggal 18 kan kita merayakan Jumat Agung. No, saya nggak celebrate gitu. Walaupun itu kenapa? Itu puncaknya. Tapi buat saya adalah kita tahu Tuhan Yesus sudah mati gantikan kita di kayu salib. Bisa bayangin kalau Tuhan Yesus kita nggak bangkit. Kita adalah orang paling malang sedunia. Jadi kalau saya itu memperingati betapa Tuhan mengasihiku dan kita semua sebagai orang percaya, pengikut Kristus, Kristianos, yang dia gantikan. Dia bukan cuma mati buat kita, dia gantikan kita. Karena kita ini orang yang sangat amat luar biasa. Pelanggaran kita itu sangat amat luar biasa, tak terbantahkan, tak terkirakan. Tapi Tuhan Yesus, Allah kita yang hidup, yang suci, yang kudus, dia menyerahkan anaknya satu-satunya, putra tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita masuk untuk memperingati betapa luar biasanya baiknya Tuhan,
untuk menggantikan kita, orang berdosa ini, ditebus oleh darahnya, supaya kita masuk dalam kehidupan. Ya ini tadi kehidupan. Kalau kita semua udah mati, mati rohani yang pasti dicampakkan ke neraka. Udah nggak pakai transit, udah direct gitu. Kalau pesawat ini udah direct, nggak pakai transit. Ini kalau orang ke Papua dulu, anak saya kan dulu kerja di Papua, di Tembagapura. Dia di Freeport. Itu biasanya pesawat itu Jakarta, Surabaya, Surabaya, Timika. Atau Jakarta, Makassar, Makassar, Timika. Ini udah nggak langsung nih. Mungkin 8 jam, jadi 6 jam, tiba langsung di Timika, dari Timika langsung naik lagi heli ke Tembagapura. Ngeri nggak tuh? Nggak ada sempat transit ini kita, nggak sempat ada waktu bertobat loh. Tapi puji Tuhan yang dengan kita ditebus oleh darahnya yang mahal, hargailah itu. Kita harus benar-benar memperingati ini dengan memperingatinya itu dengan memperingati dengan benar-benar meresapi apa yang Tuhan udah buat kita. Karena itu hal yang remeh-temeh aja kita masih, aduh saya ya, hal remeh-temeh aja, aduh kebangetan banget deh. Tapi itu semua nggak bisa kita lakukan. Kita mau masuk pertobatan sejati seperti apa? Kita mau masuk dalam buah-buah roh seperti apa? Kalau hati kita aja hati yang penuh kepahitan, kemarahan, kebencian kita nggak bisa jaga. Karena semua tindakan kita itu keluar dari pertama dari mata, pikiran, timbul dari dalam hati kita. Itu jadi tindakan yang paling parah, tindakan itu akan jadi habit loh. Ngeri banget loh. Jadi memang hati itu sumber segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Makanya dibilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Karena orang nggak bisa menjaga hatinya, pasti rohaninya mati. Pasti. Itu udah pasti. Kalau orang udah mati rohani, fisiknya ikut mati juga. Karena apa? Dia udah lost hope. Gaya hidupnya udah beda. Dia nggak mungkin lagi, dia nggak akan tahu tubuhnya itu bait Allah ya. Kita akan baca. Kenapa sih pentingnya kita menjaga kehidupan rohani kita dengan segala kewaspadaan hati kita? Karena disitulah terpancar kehidupan. Kita mengelola firman ini di mana? Pertama kan kita dengar nih, ya kan? Kita masukkan ke pikiran kita, oh iya ya kata firman begini, begini, begini. Kita kipitnya di mana? Kipitnya di hati. Yang akan jadi tindakan kita. Ya itu menjadi pertobatan sejati, buah-buah roh, apapun namanya yang indah, yang manis yang dari Tuhan itu. Gimana kita mau mengendalikan diri kalau hati kita penuh kegeraman dan kemarahan, kebencian dan iri? Gimana kita mau mengendalikan diri? Lihat orang ganti horden aja bisa nggak tidur kali 3 hari 3 malam. Ini nggak bilang yang di sini ya, tapi di sana sini. Jangankan orang mau ganti helikopter, orang ganti horden aja bisa jadi masalah. Kok ibu tahu? Iya, saya tahu. Karena dulu banyak yang seperti itu. Karena kami tinggal beberapa kali pun kami tinggal dalam kompleks perumahan dari dulu. Dari zaman anak saya SD kayaknya di Pamulang Villa itu semuanya itu kompleks. Jadi saya tahu benar. Tetangga ganti apa aja tuh orang bisa ngintip loh. Ngeri banget nggak itu? Itulah orang dunia. Ngeri kan? Kalau jadi tindakan apa? Dia suruh suaminya apa? Korupsi. Nah kalau suami gajinya nggak cukup buat ganti horden, bayar uang sekolah aja repot gimana? Karena apa? Hatinya. Nah jadi itu jadi tindakannya. Kita baca lagi ayat yang relate karena waktu tinggal 5 menit. Iya, salah satu apa ya? Kalau saya bukan indikasi. Salah satu akibat tidak menjaga hati dengan kewaspadaan. Salah satu aja ini masih banyak loh. Tapi karena waktu terbatas kita ambil kenapa hati harus dijaga waspada? Akibatnya apa? Karena ini kita akan belajar dengan Amsal 23 ayat 17 ya. Kita sama-sama baca di Amsal 3 ayat 17. Akibat orang yang nggak jaga hatinya dengan kepada kewaspadaan, nggak keep it gitu ya. Nggak watch out tapi lebih atasnya lebih keep it. Amsal 23 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Jagalah hati janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena apa? Kalau kita iri kepada orang-orang, kita kan gini kadang-kadang ya, kok hebat banget dia ya, perasaan saya dia sama saya pendidikannya sama, kok dia sama saya tuh kayaknya sama-sama seumuran ya, kok kayaknya anak saya lebih hebat, kok ini lebih hebat, tapi kok dia hidupnya lebih gini-gini. Kita nggak tahu kan harta itu dari mana. Saya nggak bilang semua harta orang yang berlimpah itu dari hal kejahatan, enggak, saya nggak bilang itu ya, catat ya, saya tidak bilang itu. Tetapi kita kan nggak tahu asal uang itu dari mana. Tapi kita udah keburu iri. Kenapa ya? Kok dia pakainya tasnya Hermes, kok saya pakainya tasnya Kremes gitu kan? Kok dia mobilnya anak Inu, kok saya begini? Kok ini, kok itu? Itu semua dari mana? Dari pikiran dan simpan di hati kan? Tindakannya apa? Jadi iri. Ngapain kita iri sama orang yang melakukan kejahatan? Tapi itu bisa timbul dalam hati kita.
Bahkan yang lebih parahnya lagi, orang bisa iri sama orang yang diberkati Tuhan, walaupun orang itu orang percaya, yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan. Kenapa? Ada pepatah dunia, ini dunia ya, rumput tetangga lebih hijau. Memangnya kita tahu hidupnya di dalam rumahnya, seperti apa dia sama anak, mantu, cucunya, kan nggak tahu juga kita. Yang kita lihat kan cuma di luar. Karena itu kita jaga. Jangan pernah kita menyimpan segala sesuatu. Karena di sini sudah dikatakan di ayat 20, Amsal 23 ayat 17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Jadi gini, kita nggak tahu hasil dia dari mana, tapi kita udah bisa iri duluan. Yang paling parahnya yang kita iri itu adalah orang yang hasilnya dari kejahatan, kan lebih parah lagi ya. Harusnya kan kita jaga hati kita, kalau kita tahu orang itu diberkati Tuhan, kita doain kan. Oh, terima kasih Tuhan. Ternyata di tetanggaku ini banyak juga ya orang yang sangat diberkati Tuhan. Puji Tuhan, berarti nanti tukang sampah, tukang satpam akan diberkati ya Tuhan dengan orang-orang yang seperti ini. Kan beda lagi kan cara pandangan kita kan, cara kita menanggapi itu. Itu timbulnya apa? Dari hati kita. Jadi tindakan kita apa? Tindakan kita memberkati gitu. Dan yang paling parah adalah kalau orang itu iri kepada orang yang sebenarnya, maaf dalam tanda petik, hidupnya masih di bawah dia. Karena lihat kok dia bahagia banget ya. Ah, itu cuma dibahagia-bahagiain. Coba dari mana kita tahu dia cuma pura-pura bahagia? Kalau dia betul-betul bahagia bagaimana? Kan hati kita penuh apa? Kegeraman, kepahitan, kemarahan, kebencian, iri, dengki, dan teman-temannya. Dan saya mau sampaikan juga, kalau kita mau final destination kita adalah rumah Bapa kita yang di surga, kita tidak boleh numpang lewat, apalagi mampir di rumah yang isinya dengki, kemarahan, kebencian, sakit hati, kepahitan, dan lain-lain dan lainnya. Kita nggak boleh ini. Karena kalau kita mau ke rumah Bapak kita di surga, kita nggak boleh nih lewat di depan rumah yang modelnya begini, yang penuh iri hati, dengki, dan segala macam. Dan yang paling parah, iri, dengki, kepahitan, kemarahan, kebencian, bahkan rasa stres, itu nular. Coba aja sering-sering bergaul sama orang yang grumpy. Apa grumpy? Grumpy. Pemarah. Kita hidup sama orang pemarah, lama-lama jadi pemarah. Coba deh, deket-deket aja sama orang yang grumpy. Yang dikit-dikit menghujat orang, dikit-dikit marah sama orang. Lama-lama jadi kebiasaan kita, jadi ikut-ikutan. Iri sama orang, sifat iri itu juga nular. Sifat stres itu nular. Ya, sifat stres itu nular. Orang yang nggak bisa beresin hatinya jadi orang yang stres. Kenapa? Dia stres mikirin orang, kok orang itu lebih bahagia, orang itu kok lebih mancung dari aku, orang itu kok lebih kaya, lebih ini, lebih ini, lebih ini. Walaupun dia nggak tahu sebenarnya dalamnya seperti apa. Coba kita menanggapinya berbeda. Hati kita penuh dengan buah-buah roh, kemurahan, kasih, sukacita, damai sejahtera. Kita bilang, oh puji Tuhan, orang depan itu udah lahir anaknya. Cantik lagi. Kita doainnya nanti anaknya jadi anak yang takut akan Tuhan. Beda kan? Kok udah lama, jangan-jangan anak pungut, jangan-jangan anak adopsi. Ah ampun. Kok ibu tahu? Iya, pengalaman. Dulu tuh begitu, tinggal di komplek. Saya sih nggak, saya bukan bilang saya benar, tapi saya nggak ada hati sampai di situ gitu. Saya sangat jauh dengan hal-hal yang seperti itu. Karena saya tipe orang dulu ya, dulu tuh orang yang paling nggak pedulian. Tetangga saya mau ganti horden satu hari 17 kali juga saya paling nggak tahu. Bahkan saya orang yang nggak tahu. Kadang-kadang maaf banget. Pernah tetangga saya anaknya udah lahir, saya baru baru ngeh gitu. Kok nggak kelihatan lagi ya ibu hamil itu? Oh berarti anaknya udah lahir tuh. Saking saya memang orangnya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ngeh. Kalau sekarang saya ngehan gitu. Sekarang ini saya puji Tuhan ngehan gitu, ngehan gitu. Dengan wajah orang sedikit berubah aja saya ngeh. Oh, kenapa ya dia ya? Ada apa ya? Oh kasihan gitu. Kalau dulu saya nggak ngehan. Tetangga saya hamil besar, pramugari di depan rumah. Saya baru ngeh itu waktu anakku udah nangis-nangis. Oh udah lahirin ya Mbak Yuni gitu. Karena dia pramugara-pramugari dulu di Garuda. Saya baru ngeh loh. Lucu kan? Tapi kalau mengkipit hal-hal yang gitu jangan sampai. Karena apa? Itu akan menghancurkan. Ya, kita baca lagi yang relate ya, karena ini waktu tinggal 1 menit, 2 menit. Dan luar biasanya orang yang bisa membuat hatinya, menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan, dua kehidupan ya, saya coba ulang di awal, saya ulang dari awal, kehidupan itu dua, kehidupan rohani dan kehidupan jasmaninya. Kita lihat, orang yang menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan, apa yang dia dapat dari hatinya? Ini pentingnya jaga hati. Kalau orang itu penuh dengan damai sejahtera, sukacita, kasih, kemurahan, pengendalian diri, ini hati. Isi hatinya kayak begini nih. Kita baca ini ayat sangat favorit. Jadi saya nggak pakai P, saya pakai P, P ya.
Etaknya pakai P papa. Jadi favorit, ini ayat mah favorit ya. Di Amsal 17 ayat 22. Favorit banget ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Relate kan sama yang tadi saya bilang? Jadi kalau hati kita bisa jaga dengan segala kewaspadaan, timbulnya adalah hati yang gembira. Keren ya, firman Tuhan itu lengkap. Jadi firman Tuhan tuh gak ada yang nakut-nakutin aja. Kenapa ada Amsal 4 ayat 23? Karena supaya kita nggak jadi orang iri hati, dengki kepada orang, keburu menuduh orang, apalagi kalau orang itu dari hasil kejahatan, hasil tindakan. Banyak kan gitu, kita iri sama orang, padahal terbukti apa dia ada sekarang ada di mana? Ada di jail, di penjara dia. Kenapa? Ternyata yang kita lihat dia tiap hari mondar-mandir di layar kaca, antar layar apalah namanya, ternyata semua hasil kejahatan. Kita udah keburu ngomongin, enak banget ya hidup dia begini. Emang enak hidup di penjara dia sehari ini? Kita tahu dia dihujat se-Indonesia. Yang paling ngeri apa? Dia pulang kemana? Dia memeras uang rakyat, keringat rakyat. Nggak mungkin dia pulang ke surga. Masa Tuhan kita nggak adil? Tapi hati kita udah keburu jahat kan dulu. Makanya kita jaga hati kita dengan kewaspadaan karena pada kehidupan, hidupnya dua, hidup rohani dan hidup jasmani. Ya, karena orang yang rohaninya sehat, tubuhnya ikut sehat. Karena apa? Kita tadi udah dapat jawabannya. Tuhan itu lengkap sekali kalau ngasih kita sesuatu. Gak ada tuh firman tuh nakut-nakutin gak. Firman itu dinyatakan untuk menjadi suatu kebenaran karena kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kalau kita ikutin, kita jadi sehat. Ini ayat itu udah relate ini. Di Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah membusukkan tulang. Ngeri ya, bagaimana kalau tulangnya busuk? Orangnya hidup, tapi tulangnya busuk. Bisa bayangin nggak itu? Fisiknya sih hidup, tapi tulang-tulangnya kering. Tulang-tulang kering itu kalau kita baca itu artinya dalam. Tapi nanti mungkin Pastor Kira akan menjelaskan. Tulang-tulang kering itu kalau saya pelajari baca, bagaimana menerang? Saya itu bukan dokter ya, kalau Bu Dokter Weni pasti bisa menerangkan. Jadi gini, tulang-tulang kering itu ibaratnya gini, dia tuh ya zombie gitu loh. Nggak ada lagi kehidupan. Karena kan di tulang-tulang kita itu harus ada sendinya. Sendinya itu kalau orang kedokteran pasti ngerti ya. Kalau saya kurang pintar tuh ada yang seperti olinya gitu, saya nggak ngerti namanya apa kan, yang membalut itu. Kenapa tangan kita bisa kita ginikan tulang ini sama tulang ini? Ya kan ini tulang yang ini sama tulang ini. Kenapa kita tangannya bisa bergerak seperti ini? Karena ada otot, ada pelumasnya, ada segala sesuatu. Tapi kalau tulang itu udah kering, dia kaku begini, mau ngapain? Udah nggak bisa ngapain. Jadi ngeri itu hati secara fisik, hati secara rohani parah banget. Parah banget orang seperti ini. Paling malang di dunia ini orang. Kalau sampai dia hidup, tapi dia nggak hidup. Secara manusia, secara fisik dia hidup, tetapi rohaninya mati. Jadi dia adalah kayak zombie, kayak apa saya nggak tahu lagi perumpamaannya. Nanti mungkin di diskusi akan ditambahkan ya, yang mendapatkan mungkin lebih luar biasa. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tadi saya bilang kembali ke hati. Jadi kalau hati kita gembira adalah obat yang manjur. Biar you dikasih obat dari model dari Afrika, dari Amerika, entah dari mana, kalau hati you nggak gembira, nggak bisa. Karena obat dokter itu Tuhan bikin itu sarana kesembuhan, kesehatan. Betul. Ilmu kedokteran itu penting dari Tuhan. Betul. Tetapi itu kalau kita minumnya dengan tidak hati yang gembira, tidak ada sukacita, seperti tadi kita katakan buah-buah roh, hatinya penuh kemarahan, kebencian, kepahitan. Kok aku yang sakit? Kok aku yang begini? Dia nggak mungkin punya hati yang gembira. Tahu dari yang mana, Bu? Saya udah pengalaman. Saya pernah juga mengalami hal-hal yang seperti itu. Saya anxiety, nggak bisa tidur, stres, mesti konsultasi ke psikiater. Iya, karena hati saya penuh dengan kebencian, kesel, kemarahan. Mungkin kebenciannya nggak sampai gimana, tapi apa ya, kegelisahan, kemarahan, kesel, nggak tahu mau dilampiaskan kemana gitu. Hatinya jadi penuh dengan kemarahan, grumpy gitu. Jadi gimana gitu? Akhirnya apa? Sakit. Berat badan turun sampai tinggal 47 atau 48 setengah. Nggak sampai kali itu, cuma 48 aja nggak ada. Makan susah, tidur nggak enak, begini dan begitu, tensinya rendah banget gitu loh. Tapi begitu saya menghadapi, begitu saya mencerna firman Tuhan, dan saya mau mengelola di pikiran saya dan masuk hati saya simpan, oh iya, yang musik ini memang harus kulalui. Ini nggak seberapa, kok kan aku bersama Tuhan ini cakap dengan segala sesuatu. Dan apa yang ku hadapi hari ini tidak mungkin melebihi apa dari kekuatanku. Kok Tuhan kan bersamaku, dia yang pegang tangan kananku, kemanapun aku melangkah. Musim ini boleh ku hadapi, tapi aku nggak sendirian, karena aku bukan yatim piatu ditinggalkan di bumi ini. Tuhan memberikan aku, Tuhan Yesus mengirimkan roh kudusnya untuk membimbing, menuntun, dan menginsafkan aku. Akhirnya apa saya? Timbul kegembiraan. Jadi apa? Makan saya lancar, berat badan saya sekarang udah hampir mau 51 lebih, mau 52. Bahkan di berapa minggu yang lalu, mungkin 2-3 minggu yang lalu udah hampir 53 kilo. Naiknya itu banyak banget.
Tapi itu semua dikelola di mana? Di hati saya. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Padahal anak saya, keluarga saya tuh menyiapkan hal-hal yang bagus loh. Susu disiapkan, makan apa aja saya mau tuh nggak mungkin dibilang enggak. Tapi saya nggak bisa nolaknya bagaimana? Orang hati saya nggak ada damai, nggak ada sukacita, nggak ada terima kasih bersyukur sama Tuhan. Ya saya mau makan aja rasanya pahit, nggak bisa. Dikasih obat dikasih, tidur aja dipaksa, nggak bisa tidur dengan nyenyak. Coba kalau kita makan, Tuhan bilang kan apa? Makanlah yang secukupnya kan? Kan kita minta sama Tuhan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tapi karena kita memakannya itu dengan rasa sukacita, ucapan syukur, menjadi kesehatan tubuh kita sehat, hati kita sehat, jiwa kita hati roh tubuh jiwa kita menjadi kuat. Dan dari sakit itu hilang sendiri. Jadi saya sekarang tidak ada lagi tuh sakit mah. Even saya makannya kadang terlambat, nggak ada lagi tuh mah, gembung, apalah, apa enggak. Tensi saya jadi turun, berat badan saya jadi enggak tuh. Jadi semua dikelola di hati. Makanya saya harus jaga hati saya, keep it itu dengan segala kewaspadaan. Nah, itulah kenapa kita harus menjaga hati kita. Karena akibatnya fatal. Karena apa? Kalau kita nggak jaga hati kita nggak mungkin menjadi orang yang lemah lembut, panjang sabar, murah hati, mengasihi, mengampuni. Apalagi mengampuni orang penuh dengan kemarahan, badai strong dalam hati kita. Gimana mau ngampuni? Yang ada gini, lu jual, gua beli, gua bayar cash keras nih. Nggak pakai cicilan, nggak pakai kartu kredit nih. Kenapa penuh dengan kemarahan? Coba kalau nggak kita, oh ya sudahlah, kasihan. Kita paling berdoa. Kan dibilang kan, doakanlah musuhmu, bahkan kalau dia lapar berilah makan. Itu kan firman Tuhan. Bisa kita lakukan kalau hati kita penuh kemarahan? Nggak bisa. Maka yang pertama semua tindakan kita harus beresin hati kita. Kalau itu nggak mungkin Amsal ini keluar kalau memang hati kita nggak penting dan diulang-ulang. Dan banyak sekali sebenarnya ayat-ayat yang nanti relate banget dengan hati. Karena hari ini tema kita adalah watch out. Jadi kalau di bahasa kita nggak boleh watch out, keep it. Jadi segala sesuatu yang kita simpan di hati kita tuh harus yang diligence, harus yang murni, yang suci, yang indah, yang manis. Demikianlah sharing hari ini. Maaf saya udah kelewatan 5 menit. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, hambamu telah selesai menyampaikan sebagian kecil dari isi firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini oleh pertolongan Roh Kudus bagi hamba secara khusus dan kami semua untuk dimampukan untuk menjaga hati kami dan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan kami secara rohani khususnya dan akan diikuti oleh fisik kami. Karena firman-Mu berkata juga, jarilah dahulu kalian Allah dan kebenarannya maka semua akan ditambahkan. Kalau itu bisa kami simpan dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Kami akan memahami, memasuki, melewati, menghadapi musim-musim hidup kami dengan menghadapinya dengan penuh sukacita. Karena kami tahu kami tidak sendirian. Dan firman berkata, bersama engkau kami cakap menenggang segala sesuatu. Dan engkau yang menggenggam tangan kanan kami dengan tangan kananmu yang terlubang paku itu Tuhan. Untuk membuat kami hidup penuh dengan harapan. Karena firman berkata, berbahagialah orang yang bersandar dan berharap penuh kepada Tuhan Allahnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan Allah kami yang hidup adalah Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Tuhan memasuki masa-masa kami memperingati Jumat Agung ini. Kami lebih lagi diberikan oleh pertolongan Roh Kudus. Lebih lagi dimampukan Tuhan untuk meresapi semua firman Tuhan. Mengunyahnya, mengolahnya, menyimpan dalam hati kami. Dan menjadi suatu tindakan yang berkenan kepada Tuhan. Dan apapun sikap, kata, hati, pikiran, perbuatan kami. Tuhan membuat kami menjadi orang-orang yang berkenan. Orang-orang yang mengambil sikap, kata, hati, tindakan kami ada tindakan hati kami yang benar-benar hati yang murni, yang suci, yang direjen dalam pandangan Tuhan. Dan kami menjaga itu untuk kehidupan, khususnya kehidupan rohani kami terhadap Engkau, bahwa kami hidup bukan hanya untuk dunia, kami hidup bukan untuk kepentingan di dunia ini, tapi kami hidup untuk kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan Bapa di surga, yang oleh pertolongan Roh Kudus kami akan dimampukan sampai kepada final destination kami, langit yang baru, bumi yang baru, seperti janji firman-Mu di Wahyu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan firman ini termata dalam hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Maaf, terima kasih Bu Dr. Weni dipakai waktunya. Oke, kita mau satu dalam doa setelah kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali Kau ingatkan kami. Terima kasih karena Engkau Allah Bapa yang selalu peduli akan anak-anak-Mu untuk selalu ada di dalam track-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan kemurahan-Mu, di mana tadi Ibu Ira sudah Kau pakai untuk membawa kami menikmati Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau melepaskan berkat buat Ibu Ira Tuhan, dengan segala talenta, dengan segala
akal budi, dengan segala hatinya yang tulus untuk mau ambil bagian untuk pengabaran Injil melalui PBS ini. Tuhan, Kau berkati Ibu Ira, Kau berkati suaminya Bapak Ivan Mapa, Kau berkati anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucunya Tuhan. Biarlah Tuhan kami tahu penyertaan, perlindungan, pertolongan-Mu, kasih kemurahan-Mu, bahkan mereka boleh menikmati anugerah-Mu. Mereka boleh menikmati Kau bawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan-Mu yang lainnya dalam menikmati hidup ini. Dan Kau pakai mereka lebih ajaib lagi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk PBS yang Kau pakai menjadi sarana untuk pengabaran Injil, untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan standar kehidupan yang daripada Engkau. Kau berkati PBS lebih lagi Tuhan, untuk kami tetap teguh, kami tetap semangat untuk dipakai menjadi instrumen sebagai alat pengabaran Injil. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan akan Ibu Fani yang sudah Kau pakai pagi hari ini, mengingatkan kami Tuhan, bahwa hidup kami yang sudah Kau tebus 2000 tahun lagi, 2000 tahun yang lalu Tuhan, kami bukan milik kami lagi, tapi kami milik Engkau. Biarlah hati kami yang sudah Kau perbaharui, kami memberikan tampil beda, kami menunjukkan bahwa kami pribadi yang sudah diperbaharui, hati kami Tuhan. Hati kami yang adalah suratan jendela daripada kehidupan kami Tuhan. Orang-orang di luar sana yang belum mengenal Engkau bisa melihatnya dan menilainya. Dan biarlah ya Tuhan dengan pertolongan Engkau, dengan Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami Tuhan, kami percaya kami dimampukan untuk memberikan hati yang baru kepada orang-orang yang juga rindu Tuhan untuk mereka dipulihkan. Biarlah Kau terus Tuhan, Kau jaga hati kami, karena kami itu menjadi kerinduan kami, apapun yang orang luar standar lakukan, kami bisa memberikan sesuatu yang berbeda. Ketika ada yang menyakiti, kami bisa mendoakan. Ketika ada yang eh, tidak menyukai kami bisa juga Tuhan mendoakan mereka. Ketika ada yang ter, terluka atau ada yang membutuhkan kemurahan daripada Engkau, Engkau telah menitipkan hatimu kepada kami semua pribadi lepas pribadi, khususnya Bu Fani. Biarlah ya Tuhan, Bu Fani dipakai lebih heran lagi, terus tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan pengetahuan akan kebenaran Engkau, sehingga hatinya meluap penuh sukacita, hatinya meluap penuh kesempurnaan akan ketulusan yang daripada Engkau. Tuhan, Kau berkati Ibu Fani dalam pekerjaan, dalam pelayanannya Tuhan. Apapun porsi yang Kau titipkan, kami percaya Ibu Fani dengan pertolongan Roh Kudus mampu memanagenya Tuhan, dan bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga akan Mami Tina, Diana Tuhan, yang terus setia menjadi semangat buat kami, yang terus setia memberikan teladan iman kepada kami. Tuhan, kami percaya kesehatan yang Kau berikan kepada Mami Tina, itu akan dipakai oleh Mami Tina untuk memberitakan akan Injil keselamatan, untuk memenangkan hati orang-orang di luar sana Tuhan, yang mereka sedang kesusahan, yang mereka sedang kebingungan, yang mereka sedang tersakiti. Biarlah ya Tuhan, Mami Tina bisa Kau pakai menjadi suatu instrumenmu untuk kabar baik bahwa Engkau sudah datang ke dunia, Engkau ingin menolong orang-orang yang hatinya remuk, hatinya yang kering, untuk Kau balut Tuhan. Ketika Engkau telah memberikan nyawa-Mu Tuhan, menggantikan kami semua yang mau percaya kepada Engkau. Tuhan, terima kasih juga untuk anak muda Daniel yang selalu kami rindu Tuhan untuk mendoakan dimanapun dia berada, apakah dalam pekerjaan work from home atau apapun. Tuhan, penyertaan Engkau, perlindungan Engkau, bahkan hikmat daripada Engkau. Kami percaya Tuhan, Daniel memiliki tiang-tiang doa yang kami percaya juga Daniel bisa menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang
ketetapan yang sudah kau tentukan buat kehidupan Daniel. Kami juga percaya masa depan yang penuh harapan yang kau siapkan untuk Daniel, bahkan pasangan hidup. Apakah Daniel sudah melihatnya atau belum, tapi kami percaya pasangan hidup yang bisa membawa dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pribadi yang di dalam Kristus lebih baik lagi. Kau berkati Daniel Tuhan di masa mudanya, kau pakai dia untuk menjadi perpanjangan tanganmu, apapun yang dia kerjakan, tangannya perbuat Tuhan di dalam nama Yesus, kau buat berhasil, bahkan dia boleh menjadi suratanmu yang terbuka, kesaksian yang hidup bagi pekerjaannya di tempat kerjanya, bagi teman-temannya maupun di dalam pelayanannya apapun itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan akan Ibu Tirsa dengan Bapak Kris Tuhan, Bung Kris, biarlah juga dengan anaknya Keisha dan juga saudara-saudara yang bersama dengan mereka, Leni dan Harvey. Tuhan kami percaya penyertaan Engkau, perlindungan Engkau tak pernah kurang kepada mereka. Bahkan Engkau yang mengetahui isi hati mereka, kerinduan hati mereka, Engkau juga yang mengetahui. Dan kami mohon Tuhan terus berikan kekuatan hati kepadanya, menanti-nantikan jawaban akan Engkau, menanti-nantikan pertolongan akan Engkau, dan mereka bisa melihat kebaikan dan kemurahan Engkau, bahkan jiwa mereka menyadarinya Tuhan, sehingga ucapan penuh syukur akan keluar dari mulut keluarga besar Tirsa. Tuhan, kami juga menyerahkan teringat akan Pastor Linda Tuhan dengan suaminya Pak Wawan, dengan keenam anak mereka. Tuhan kami menyerahkan mereka semua satu persatu. Kami percaya Engkau telah menjaga dan melihara mereka luar biasa. Bukan hanya memelihara, tapi anugerah-Mu yang luar biasa, yang lebih dari cukup buat kehidupan mereka. Sudah mereka nikmati Tuhan. Dan kami percaya ke depannya Engkau terus akan curahkan kasih setia-Mu sehingga mereka boleh menjadi kesaksian yang hidup, baik dalam pekerjaan mereka, baik itu dalam pelayanan mereka. Kau pakai mereka luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga teringat akan Bapak Julius Go Tuhan dengan istri dan anak-anak, Kau berkati mereka. Juga Tuhan kami percaya dimanapun saat ini mereka berada, apapun yang menjadi kerinduan hati mereka, Engkau yang akan menjaga dan melihara mereka, menanti-nantikan dengan penuh kesabaran, dengan penuh keteguhan hati, untuk menerima kasih kemurahan Engkau. Kami menyerahkan mereka Tuhan dalam pekerjaan pelayanannya, apapun yang menjadi kendala mereka, biarlah iman, pengharapan, dan kasih mereka tetap teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan akan uh, Ibu Nori yang dimanapun dia berada saat ini beserta dengan Opung yang sedang dia layani. Tuhan, kami menyerahkan apapun Tuhan yang menjadi pergumulan dalam kehidupannya, apapun yang menjadi kerinduan hatinya. Tuhan, Engkau yang menilik hati daripada Mbak Nori ini Tuhan, biarlah kasih kemurahan-Mu, kasih setiamu yang akan memampukan Mbak Nori ini Tuhan untuk menerima waktu daripada Engkau dan kemurahan Engkau. Tuhan kami juga teringat oleh Pastor Yohanes Parapat Tuhan dengan istrinya, dengan ketiga anaknya, Grace, Mercy, dan Shalom, dimanapun mereka berada. Apakah ada yang masih berada di Kalimantan atau dimanapun, tapi Tuhan kami menyerahkan pagar perlindungan penyertaan Engkau tetap bersama dengan mereka. Dan juga Tuhan, apapun yang ada di dalam hidup mereka, kami percaya Engkau telah memakainya dan Engkau akan terus memakainya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan juga Tuhan akan bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, biarlah ya Tuhan, kami menyerahkan mereka, bangsa dan negara kami ini, untuk orang-orang yang ada, bahkan orang-orang yang belum mengenal Engkau, bisa Engkau pakai Tuhan, untuk kemajuan akan bangsa dan negara kami. Kami juga menyerahkan Tuhan, untuk pemulihan bangsa ini Tuhan, untuk
urapan kemuliaan-Mu bisa lebih lagi tercurah Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Kami juga teringat Tuhan untuk hamba Kemal dan hamba. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang mengetahui apapun yang ada dalam pergumulan kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, iman, pengharapan, dan kasih kami tetap teguh di dalam Engkau. Tidak ada suatu apapun, kami fokus mata kami hanya tertuju kepada Engkau. Dan kami akhirnya bisa senantiasa memuliakan Engkau. Hati kami penuh dengan ucapan syukur bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Tuhan, sebelum kami tutup doa kami ingin berdoa seperti doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya persilakan hambanya untuk membawa kita dengan menerima berkat. Baik, sebelum kita masuk ke acara puncak, kita mau satukan hati untuk menerima doa berkat. Kita mengangkat kedua tangan kita. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, dan oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia perjalanannya, semua Tuhan buat berhasil. Sekarang sampai selama-lamanya, Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, yang sudah diberkati. Amin. Baik, saya serahkan kepada Pastor Kemal. Bentar ya, saya izin bentar. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bu Fani atas firman Tuhan. Hari ini kita akan bahas sedikit firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita semua, yaitu bagaimana tentang Amsal 4 ayat 23, mungkin bicara mengenai hati. Kita semua punya hati masing-masing ya, tetapi firman Tuhan luar biasa ketika kita harus dikatakan jaga hati kita. Jaga hati kita karena segala kewaspadaan. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena di situ terpancar kehidupan. Mungkin ada yang mulai. Jadi di sini hati-hati dan waspada terhadap segala sesuatu yang masuk di dalam pikiran kita. Ya, Mami dulu ya, Pastor. Oke, silakan Mami. Ya. Shalom semuanya kita yang ada di PBS, anak-anak Tuhan yang sangat Shalom. baik Tuhan, dari Mr. Kemal, Bu Ira semuanya. Ya, nomor satu tadi sudah dijelaskan oleh Fani, yang terutama jagalah hati. Dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saya ambil hanya satu. Takutlah akan Tuhan. Ini ya firman Salomo ini adalah luar biasa ya mengenai hikmat. Karena dia satu-satunya raja yang paling terkaya ya dalam secara versi dunia. Tetapi dia bilang waktu Tuhan tanya, mau apa aku kasih sama kau? Kata Raja Salomo, apa yang kau minta? Dia tidak minta kekayaan. Tapi dia minta hikmat. Itulah yang luar biasa. Sehingga Tuhan beri lebih pada yang dia mau, yang hikmat, kekayaan, segala macam. Karena itu versi dunia ya. Itu adalah sampah kalau bagi anak Tuhan. Karena hikmat adalah melebihi emas, perak, intan, apa berterbangan di muka bumi ini. Bagi kita orang percaya. Itu adalah firman kita ya. Dari mulai kita Mazmur sampai Amsal. Itu hikmat ya, wejangan-wejangan. Tapi dalam versi Tuhan Yesus. Jadi semua kita harus, nomor satu aku pakai hanya satu.
Tuhan, berilah aku hati yang sangat takut akan Tuhan. Sampai aku jahat mungkin di hadapan orang-orang, apa benar apa enggak ini. Tuhan, aku dan keluarga aku, kamilah paling takut Tuhan di bumi. Begitu kami di PBS, Tuhan, mampukan kami orang-orang percaya takut Tuhan. Supaya kami menjadi pelaku firman. Saya rasa tidak satu persen kalau nggak takut sama Tuhan, tidak menjadi pelaku firman. Di Amsal ini berpuluh-puluh kali takut akan Tuhan. Ya, Amsal 1 ayat 7. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, awal dari segala Pengetahuan. 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 Ya, dan segala pengetahuan. Dari emas, perak, yang mau kaya, mau apa. Sebab Tuhan Yesus sudah beri contoh kepada kita. Allah yang mengenal, Allah pencipta langit bumi, turun ke dunia. Karena gitu dia mengasihi kita supaya kita tidak dibakar juga dalam pembakaran lautan api menyala-nyala. Kalau Tuhan Yesus tidak mau mati untuk kita, kita semuanya tidak ada satu pun manusia yang akan selamat. Semua kita dalam api neraka, dibakar dalam api yang kekal. Tapi upah kita bagi orang yang takut Tuhan, cinta Tuhan, pelaku firman, kita diberi luar biasa kali upah hidup betul bersama Tuhan Yesus. Hidup dari selama-lamanya. Jadi berjuanglah kita mati-mati supaya manusia paling takut Tuhan, kita Tuhan, bergaul dengan Tuhan, baca firman setiap hari. Kalau kasih nafas seperti aku, mau jam 4, jam 3, setiap bangun aku ucap syukur bisa itu. Jadikan manusia takut Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi sama, supaya menjadi contoh bagi orang-orang seperti kata Ibu Weni. Bukan dalam keluarga saja, orang di luar, bahkan orang paling hina, tukang sampah, orang marginal, semua kita contoh dilihatnya. Oh, si Mami Tina itu luar biasa ya, nggak memandang rupa, nggak ada bulu, tidak congkak, tidak sombong, hidupnya kudus, hidupnya suci, walaupun belum seperti Tuhan Yesus. Aku mau berjuang mati-matian. Tidak ada dusta dalam mulutku, hidup jujur, anakku, cucuku, semuanya takut Tuhan, cinta. Mau pilih BBS. Anak kudus, tolong kami supaya berjuang mati-matian menjadi baca firman setiap hari, merenungkan, berjuang mati melakukannya. Kalau tanpa takut akan Tuhan, mungkin tidak bisa kita lakukan. Tapi orang kudus sanggup menolong kita, kalian penolong bagi kita yang setia. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya contohnya Tuhan Yesus. Dia yang punya langit bumi, rela mati sampai kita bentar lagi peringati hari kematian. Ini bukan memperingati sama seperti Lisa. Aku di situ kalau hari kematian itu, oh Tuhan, aku nggak tahu bilang apa lagi. Karena Tuhan mau dipaku di kayu salib. 7 anggota tubuh disiksa dari mahkota dulu sampai kakinya, bahkan lambungnya ditombak. Oh, betapa panjang duri itu, paku itu untuk 2 kaki menjadi satu. Tangan kiri dipaku, darah yang tercurah untuk aku yang berdosa ini, yang diciptakan dari debu kembali ke debu dan debu. Aku diciptakan dari caci-caci aku. Jadi untuk itu berjuanglah kita mati-matian, karena kita mengasihi Tuhan, mengasihi sama, punya hati roh belas kasihan untuk orang tidak mampu, menjadi berkat bagi orang tidak mengenal Tuhan. Jadilah aku dan keluarga menjadi pelaku firman. Itu seluruh di BBS. Jadi takut akan Tuhan awal dan segalanya. Hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Mami. Ya, memang firman Tuhan luar biasa ya. Ada beberapa poin yang Mami sampaikan bahwa ada Salomo aja minta hikmat ya. Takut akan Tuhan adalah awal dari segala sesuatu, dan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama ya. Dan terakhir, bagaimana kita merenungkan firman Tuhan, merenungkan pengorbanan Tuhan yang beberapa saat lagi kita akan kita akan memperingati ya. Oke, silakan, ada yang lain? Silakan. Mengenai jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Tadi Bu Tirsa udah siap-siap, Esther. Oke, Bu Tirsa, Ruh Breh. Silakan. Ibu Fani, hari ini yang menjadi ayat yang sangat berkesan dalam kehidupan saya itu adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu Ibu
memberikan contoh banyak ya, tetapi kalimat daripada firman Tuhan itu memang sangat melekat di hati saya. Kenapa? Ketika saya mengalami satu masalah di dalam kehidupan, dan ketika saya merasa bahwa, aduh, saya yang paling malang di dunia, saya yang paling sulit untuk menghadapi kenyataan hidup ini, itu firman itu selalu ada di dalam diri saya. Saya selalu bicara kepada diri saya sendiri, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sehingga ketika melewati masa-masa sulit itu, melewati persoalan-persoalan yang saya hadapi, saya selalu berpegang pada kata-kata itu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sehingga ketika kita sudah lewat dengan masalah itu, kita bisa merasakan bahwa ketika kita bergembira, ketika kita melewati dengan penuh percaya, ucapan syukur dan keyakinan bahwa Allah di pihak kita, siapakah lawan kita, bagaimana kita bisa menangani persoalan dalam hidup kita kalau kita tidak berpegang atau melekat kepada firman. Sehingga kita selalu merasa bahwa ketika kita bergembira, ketika kita melewati masa-masa itu, maka obat yang manjur adalah hati yang gembira. Firman Tuhan itu sangat melekat di dalam kehidupan saya. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih, Bu Tirsa. Ya, kembali lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kenapa kita bisa hati gembira? Kenapa hati kita bisa bergembira? Kita artinya apa? Kita bisa memilah mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Ya, dengan apa? Dengan kita berjaga-jaga, dengan kita jaga hati kita, dengan segala kewaspadaan. Kita tahu kenapa dikatakan waspada? Karena apa? Karena iblis selalu mau coba intervensi kita gitu. Dan ketika itu kita udah bisa menyelesaikan Amsal 4 ayat 23 ini, makanya itu adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi relate sama ayat yang tadi ya. Terima kasih Bu Tirsa. Oke, ada lagi? Hati yang gembira. Jagalah hatimu. Eh Weni boleh, Bu Weni? Oke, kalau dari saya cuma teringat waktu itu saya punya keponakan, dia seorang nurse, dia di Amerika. Terus ketika dia mau cari uh, liontin yang bentuk heart, ternyata heartnya itu berbeda dengan persepsi daripada mereka, karena dia tadi saya udah kasih tahu posisinya dia nurse. Jadi ketika dikasih uh, dia minta heart, dia bilang gitu. Nah, di sini makanya kenapa jagalah hati. Itu kalau hati Indonesia itu akan berbicara tentang liver. Ini bicara tentang anatomi tubuh ya. Tapi kalau bicara heart, itu bicara tentang jantung. Jadi jantung kehidupan kita itu motor hidup kita, motor untuk kita bisa tetap on, itu adalah heart, adalah jantung. Jadi bukan hati yang dalam arti kalau bicara tentang anatomi nih, itu adalah liver. Ya, ini saya jadi keinget itu aja pertama. Tapi kalau saya mau bilang kenapa di sini diingatkan tentang jagalah hati, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Saya mau beri judul kalau untuk saya ini pembelajaran hari ini adalah karakter building kita. Kenapa? Karena dalamnya laut, ini nggak usah dijawab cakep ya, dalamnya laut dapat diduga. Dalamnya hati, siapa yang tahu? Kita belajar hari ini apa yang harus dijaga itu dalam hidup ini. Ada orang yang mengatakan pikiran yang harus dijaga. Ada juga yang mengatakan kesehatan. Ada juga yang mengatakan harta. Semua itu baik, penting untuk dijaga. Tapi pagi hari ini kita diajak untuk satu visi jaga adalah ternyata hati daripada yang lain. Kenapa? Karena di sini
saya belajar lagi hati atau heart dalam anatomi tubuh yang adalah jantung, itu adalah pusat dari diri kita sebagai manusia. Jadi kalau secara kesehatan dan secara medis ini saya rasa dia selaras ya menurut yang Alkitab. Jadi apa yang hati kita lakukan, apa atribut yang identik dengan hati seseorang. Hati kita ini bukan terutama soal berpikir, juga bukan bicara tentang perasaan. Orang-orang yang menyamakan hati dengan emosi itu sebenarnya konsep modern ya kalau menurut saya, tapi di sini hati mereka bukan berpikir seperti itu kalau menurut saya. Tapi hati itu adalah tempat dari emosi, tapi lebih daripada itu hati adalah tempat daripada cinta dan hasrat kita kepada uh, bagaimana kita akhirnya uh, I'm so blessed, I'm grateful bahwa apalagi kita detik-detik dalam kalender gereja kita lagi masuk dalam masa Lent ya, mempersiapkan peringatan akan penebusan dosa kita. Itu semakin kita menyadari itu. Nah, hati ini juga menentukan kenapa dikatakan jagalah hati. Kalau bagi saya, ini manusia dibentuk atau menunjukkan kepada pemuritan seseorang. Jadi bukan terutama dibentuk oleh rasio atau pikiran seseorang, tapi melainkan oleh hati yang tadi bicara tentang hasrat, tentang kasih. Jadi kalau menurut saya bahwa manusia menjadi manusia bukan terutama mengenai what you think, melainkan what you love. Hati karena akhirnya berbicara mengenai kasih tadi. Jadi kalau kita mau membentuk, maka tadi dibilang hati itu juga kita bisa sebagai membentuk manusia atau lebih sama dengan pemuritan. Jadi kalau kita mau kepengen seperti tadi, saya ingat Ibu Fani ada satu perkataan bahwa kita pengen orang itu berubah, ya. Bagus itu bagus banget, tapi kita belajar bahwa hanya Tuhan yang bisa merubah seseorang. Jadi untuk membentuk manusia jangan cuma berusaha mengisi pikirannya, tapi kita juga akan harus membentuk hatinya yang terutama. Ini sih yang saya bisa sampaikan bagaimana secara versi kesehatan dengan versi uh, Amsal 4:23. Itu aja dari saya. Tuhan Yesus berkati. Oke, next Ira, Leni Lupulalan. Mapa. Iya. Ya untuk satu ayat ini ya, jagalah hatimu dengan segala waspada karena itu dari situlah terpancar kehidupan. Terus tadi Bu Fani mengambil juga ayat dari 18 sampai 23. Itu yang menjadi perhatian saya juga. Yang saya perhatikan itu apa yang sudah tertulis itu adalah mengingatkan kita, karena ini adalah sebuah nasihat untuk mencari hikmat, ya kan? Karena ayat pasal 4 ini konteksnya adalah nasihat untuk mencari hikmat. Jadi saya melihat dari sisi apabila kita tidak melakukan atau kita abaikan ayat-ayat ini gitu. Amsal 4 ayat 18, hidup kita tidak, kalau kita abaikan ya, hidup kita tidak bertumbuh dalam kebenaran. Jadi tidak bertumbuh, yaitu seperti yang tadi
yang sudah dijelaskan juga sama ini, mungkin ini melengkapi aja. Orang benar itu seperti cahaya fajar yang semakin terang karena terus belajar dan berusaha memahami kebenaran itu sendiri. Jika kita tidak menggunakan akal budi dan kebijaksanaan, kita tuh akan stagnan atau makan mundur dalam iman. Itu untuk ayat 18-nya. Di ayat 19, bila kita abaikan ayat-ayat ini, bisa terjebak dalam kegelapan dan kebodohan. Artinya, orang fasik hidup dalam kegelapan. Orang fasik, seperti kita tahu, mereka itu tidak tahu apa yang membuat mereka jatuh. Dan poin selanjutnya, jika kita tidak merenungkan dan menganalisis firman Tuhan, kita bisa tersandung oleh kebodohan dan keputusan yang buruk. Dan ini kita tidak mau itu hal-hal ini seperti ini terjadi untuk kita ya. Di Amsal 4 ayat 20 dan sampai 22, ini menjelaskan juga adalah firman Tuhan tidak berakar dalam hati. Bukan hati yang seperti hati liver ya, tapi hati yang kita tahu itu hati yang kita bicarakan seperti yang tadi juga sudah disampaikan Ibu ini. Hati kita itu hati kita yang berhubungan langsung dengan Roh Kudus. Firman bukan hanya untuk didengar, tapi juga dipahami dan diterapkan. Itu di garis bawahi. Jika kita hanya mendengar tanpa menganalisis atau bertindak, maka firman itu tidak akan membawa kehidupan dan kesembuhan bagi kita. Kesembuhan kehidupan kita tahu, kesembuhan juga kesembuhan kita, hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Untuk Amsal 4 ayat 23 itu di sini berkata hati kita bisa tercemar. Makanya beberapa kali diingatkan Ibu Fani tadi, watch out atau keep it, atau boleh saya bilang ini jangan lengah lah ya. Kita jangan lengah, tetap waspada, berjaga-jaga, dan banyak kata-kata yang kita kita bisa pakai untuk menjaga hati kita tidak tercemar. Jika kita tidak menjaga hati dengan kewaspadaan, maka emosi negatif, kepahitan atau kebohongan dunia dan yang seperti yang tadi sudah dijelaskan akan mempengaruhi tindakan kita. Menjaga hati kita berarti menggunakan akal sehat dan hikmat untuk menilai mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kita harus peka terhadap hal-hal demikian. Kesimpulan yang saya ambil juga di sini, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Yesus memberikan kita akal budi, hikmat, dan kebijaksanaan. Untuk apa? Untuk digunakan, bukan hanya dibiarkan begitu saja. Nah, poin yang ketiga, berpikir kritis dalam iman itu penting agar kita tidak hanya percaya secara membabi buta, tapi kita juga mengerti dan bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Itu saja dari saya untuk hari ini. Terima kasih Bu Fani untuk sharing firman pada pagi hari ini. Saya kembalikan pada Pastor Kemal. Silakan. Ya, terima kasih Bu Ira. Ya, memang kita bahas dari ayat 18, 19, 20, 21, 22, dan 23 ya. Memang itu satu firman yang betul-betul menguatkan kita, sehingga di dalam ayat 23 kita
kita yang kita pelajari hari ini adalah jaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan ya. Jadi kita harus berhati-hati, kita harus waspada segala sesuatu yang masuk di dalam pikiran kita ya, dan masuk di dalam pikiran kita. Kalau kita tidak olah dengan firman Tuhan sehingga akan menjadi kemudian masuk ke dalam hati kita. Jadi kita punya pandangan yang negatif ya. Jadi kita di sini kita belajar bagaimana kita harus berhati-hati, harus waspada ya, harus berhati-hati. Kalau saya boleh catat ada beberapa hal yang saya catat di sini dari beberapa ringkasan juga. Jagalah hati waspada di mana dosa menyerang kita mulai dari apa? Mulai dari hati kita. Dosa menyerang kita mulai dari pikiran, dia masuk ke dalam hati kita. Kemudian kemana lagi? Ada yang tahu? Dalam konteks ayat ini. Dari pikiran masuk ke dalam hati kita, kemudian kemana lagi? Ayat Perkataan, 24. perbuatan, Ayat 24. Ayat 24. Mulut serong. Ya. perkataan, perbuatan. Iya. Jauhkan di sini ya, jauhkanlah bibir dari dolak dalik daripadamu. Jadi dari hati itu keluarnya kepada mulut ya. Itu ayat 24. Ketika hati kita nggak benar, kita akan mengucapkan beberapa kalimat yang akan menyakitkan orang udah pasti dan tidak memberkati orang. Kemudian dari mulut kemana lagi? Sesuai konteks ayat ini. Perbuatan dan jadi kebiasaan. Ayat 25. Ayat 25. Konteks ayat firman Tuhan aja. Dari mata. Mata. Kembali ke mata ya. Kita belajar Bible study begitu ya. Dalam konteks firman Tuhan kita nggak keluar dari situ ya. Dari hatimu, dari pikiranmu ke hati, habis itu ke mulut kita. Bisa kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang. Kadang-kadang setelah kita menyatakan begitu, kita lupa. Atau kadang-kadang orang bilang jelek kepada kita langsung simpannya ke hati. Kita nggak olah ke pikiran kita nggak ini langsung kita kesak. Ada apa ya? Orang itu mungkin udah lupa pada kita ya. Dan di sini kalau konteks firman Tuhan, mulut kita pun ya ketika hati kita benar, mulut kita akan jaga gitu. Pasti yang keluar. Kemudian biarlah matamu memandang terus ke depan dengan tatapan memandang ke depan. Jadi ada masa depan. Kita bicara dengan apa yang kita katakan pun karena kita sudah jaga hati kita gitu. Kemudian selanjutnya apa lagi? Dalam konteks ayat-ayat ini. Jalan. Jalan. Kaki ya. Dan apa yang kita lakukan jalan ya. Nah, ayat 26 27 ya. Ya. Ini yang kita belajar. Makanya ketika saya baca banyak orang tadi Bu Fani relate salah apa nggak salah juga, nggak ada yang salah gitu. Cuman ketika kita mau menyeluruh ya. Mulai dari hati kemudian bagian-bagian organ tubuh kita ya akan, kalau kita nggak jaga, akan takluk kepada dosa. Maka itu dikatakan waspadalah, watch out gitu. Waspada ketika hati kita nggak berapapun, kita bisa pikiran yang jelek, kita bisa melangkah ke tempat-tempat yang nggak benar, atau kita melihat sesuatu yang bikin kita dosa, atau mulut kita berkata-kata ya. Jaga, makanya di sini dikatakan jaga dengan hati. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan ya. Jadi di sini kalau dalam konteks ini ada 3 hal yang saya bagaimana cara menjaga hati ya supaya kita tahu persis ya. Kalau yang saya catat di sini, makanya puji Tuhan firman Tuhan ini menguatkan saya juga. Saya catat yang pertama adalah bagaimana kita menghormati Bapa kita yang di surga, Bapa yang adalah Maha Hadir. Kita menghormati dia ya. Kedua, apa yang kita hormati? Kita hormat dan kita taat dan kita takut kepada siapa? Kristus. Yang apa? Yang darahnya tercurah buat
menebus dosa kita yang sebentar lagi kita akan peringati, ya. Tadi Bu Fani memang betul, bukan kita rayakan, ya kita rayakan nanti kebangkitan. Tetapi memang momentum land itu bagaimana kita memperingati, ya, memperingati hari bagaimana Tuhan yang tahu dia akan mati di situ, Tuhan Yesus, dan kita memperingati masa-masa kegelapan yang Yesus lakukan, ya. Yang poin ketiga, apa yang kita hormati? Roh Kudus, ya. Roh Kudus. Roh Kudus ada di mana? Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Kita menghormati, ada bait Allah. Kita ini ada tempat bersemayamnya Roh Kudus juga dalam hidup kita. Kita harus apa? Jaga badan kita, tubuh kita juga, bukan hanya hati, seluruh eksistensi, ya, tubuh kita. Jadi di sini kalau saya boleh pikir, saya boleh ini, ya, dalam konteks hari ini, dosa, ya, mengubah arah hati manusia. Saya ulangi, dosa merubah arah hati manusia. Tadinya kita mau ke sini, kita firman Tuhan kita, tetapi karena dosa, dia merubah arah hati kita. Ya, dalam ayat yang terbuka di sini bukan hanya jaga hati, peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Pelihara, ya, hati. Kalau hati yang tidak dipelihara maka akan terpancar, ada yang kalau terpancar, kalau hati kita nggak pelihara, kejahatan, ya. Pelihara, awasi hati kita, kontrol hati kita, ya. Tadi udah dibahas sama Bu Fani banyak hal, ya. Jadi hati itu penting, ya. Ketika pikiran kita sampai ke hati kita sudah negatif, negatif semua. Kalau kita praktekkan, ya. Kalau kita badan saya sakit, ya. Itu semua kayaknya tubuhnya lemah semua. Gue mau sakit aja. Sakit, memang benar-benar sakit. Karena apa? Pikiran kita masuk ke hati kita. Semua bisa mempengaruhi. Kalau di sini, kalau kita menjaga hati kita itu tetap positif. Biar orang jelekin kita, positif aja gitu. Kita positif aja. Kita ambil hikmahnya aja gitu. Tadi malam ada hujan badai besar di sini. Sudah badai, jadi tenda itu bocor segala macam. Kita positif aja, bagaimana jadi kasurnya basah, segala macamnya basah. Jadi kita nikmati aja gitu. Kalau kita berpikir negatif, negatif semua. Pikir positif, puji Tuhan, nggak rubuh lah. Jadi kita berpikir apa yang worst gitu, lebih dari worst. Puji Tuhan kita masih bisa tidur gitu tadi malam, ya. Demikian firman Tuhan hati. Jadi jaga hati. Terima kasih Bu Fani, firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita menjaga hati. Mungkin ada tambahan sedikit sebelum kita tutup dari Bu Fani. Ya, dari awal saya sharingan firman Tuhan ini, pertama itu dari pandangan kita, apa yang kita lihat, masuk ke dalam pikiran kita. Dari pikiran kita simpan di hati, diolah, menjadikan suatu tindakan. Tindakan itu bisa ke tempat yang salah. Tadi saya udah bilang, ya, bahkan jempol kita bisa dipakai oleh si jahat. Kadang-kadang orang nggak pakai mulut juga, tapi dia pakai jempolnya. Jadi ya itu tadi saya bilang, pertama yang kita lihat, kita masukkan ke pikiran kita, timbul kemarahan, kebencian, sakit hati, mau balas dendam dan segala macam, masuk tuh ke hati. Jadi di dalam tong itu, di dalam kontainer itu terolah itu. Kalau kita nggak mensikapinya dengan sikap rohani, takut akan Tuhan, atau kita secara spiritual kita ingin punya kehidupan rohani kita benar, kita nggak cuci, kita nggak beresin, nggak buang tuh skubalon itu, kotoran-kotoran itu, akan menjadi suatu tindakan. Tindakan tuh macam-macam. Bisa lewat jari kita, bisa kita pergi ke tempat yang salah, bisa berkata-kata yang salah. Itu tadi saya katakan, yang akibatnya kalau kita nggak kontrol lagi jadi kebiasaan. Kebiasaan pergi ke tempat yang salah, kebiasaan menulis hal-hal yang negatif, dan kebiasaan berkata-kata yang negatif. Akhirnya menjadi habit. Nah, seperti itu. Karena itulah pentingnya kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena situ terpancar kehidupan.
Bagaimana kita mau bilang kita mau menjadi buah pertobatan, pertobatan sejati dan menghasilkan buah-buah? Kan buah-buah roh itu kita bisa hasilkan dengan murah hati, kasih mesra, damai sejahtera. Semua itu kan dimulai dari hati kita. Apa yang kita simpan dari hati kita itu akan terpancar dari kehidupan dan itu akan jadi tindakan. Tindakan tuh macam-macam, tadi saya udah ulangin lagi ya, baik dengan jempol, dengan kaki, dengan perbuatan, dengan kata-kata yang akhirnya kalau nggak terkontrol, nggak diselesaikan, nggak masuk dalam apa ya pertobatan, nggak masuk dalam buah-buah roh, pengenalan akan firman Tuhan dengan baik dan benar, dimerdekakan oleh firman Tuhan, tidak menjaga semua pandangan, kaki, tangan, semua kita, karena hati kita tadi udah salah mengelolanya, ya itulah akan mengakibatkan jadi berbuat dosa. Karena dikatakan, kalau kita simpan di hati kita itu sebenarnya tadi saya nggak sempat ucapkan, apa ya perbuatan kemarahan kebencian apapun sikap dosa sikap hati kita yang nggak benar itu ibaratnya orang lagi hamil gitu. Kalau dia hamil itu dia simpankan di hatinya, begitu jadi perbuatan itulah yang melahirkan dosa jadi gitu. Jadi kita kayak orang mau partus gitu. Jadi sekarang kita mau menghasilkan apa ini hati kita menghasilkan itu jadi berkat, tindakan yang memberkati, berdampak, menjadi garam, berkat bagi banyak orang, atau menjadi melahirkan dosa yang akhirnya membawa kita kepada maut dan kebinasaan kekal. Karena itulah kenapa kita perlu menjaga hati kita dan segala kewaspadaan. Betul, kita hidup harus takut akan Tuhan. Itu udah pasti. Hidup akan takut akan Tuhan itu awal dari segala pengetahuan dan itu awal puncak dari kita hidup sebagai orang percaya. Nah, kalau kita udah hidup takut akan Tuhan, yang pasti ya kita hati kita harus benar. Karena bagaimana kita mau hidup takut akan Tuhan kalau hati kita nggak benar gitu. Kata-kata kita aja menyakiti orang. Jempol kita nyakitin orang, nulis nggak pernah yang menjadi berkat buat orang. Nah, seperti itulah akhirnya menjadi tindakan dan menjadikan kebiasaan. Puji Tuhan kita belajar hari ini, kita mau jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena kalau hati kita benar, pasti tindakan kita benar. Dan itu pasti kita akan melahirkan buah-buah. Yang akhirnya itulah menjadi sesuatu yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Dari saya itu aja. Mungkin akan ditutup oleh doa penutup oleh Oke, Ibu. terima kasih Bu Fani. Makasih. Oh ya, mungkin Pak Pendeta Kemal akan menutup dengan satu conclusion dan ditutup dengan doa penutup oleh Dr. Weni. Terima kasih, Tuhan berkati, Pastor. Kita tutup dalam doa aja, Bu. Siapa Bu Weni? Oke, kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Hanya ucapan terima kasih yang bisa kami naikkan kepada Engkau, karena pagi hari ini Engkau begitu baik, begitu mengasihi kami, sehingga Engkau mengingatkan kami Tuhan. Bagaimana ketika kami mengatakan kami mengasihi Engkau, berarti kami akan menghormati Engkau Allah Bapa. Kami juga akan mengasihi Allah Putra yaitu Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kami juga Tuhan akan mengasihi Allah Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kami untuk kami memancarkan akan segala apa yang Kau ingin nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami hari ini beraktivitas juga bisa menuntun langkah kaki kami Tuhan, untuk kami selalu ada di dalam trek Engkau. Terima kasih, kami menyerahkan aktivitas kami dan kami menyerahkan kami kembalikan segala hormat, puji, dan kemuliaan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.